Setiap menyelesaikan pertandingan, levelnya selalu meningkat yang ngebuat kecepatan lemparannya juga semakin cepat. King of Mon Part 6. Jin Yong bilang kalau hari ini dia pasti bisa menjadi starter saat tiba-tiba Jin Ho memanggilnya. Dia bilang karena Jin Yong tidak bermain, bisakah dia duduk di bangku penonton saja? Alasannya tentu bukan karena Jin Ho mau melihat gadis-gadis cheerleader. Jin Yong menatap Jin Ho tajam. Apa ini cara mengajar penguasa liga utama sang Kim Jin Ho? Tapi Jin Ho bilang dia hanya khawatir karena Jin Yong bergumam sendirian di bench padahal dia bukan starter. Jin Yong berkata apa Jin Ho nggak tahu apa itu pengendalian pikiran. Yang Jin Ho jawab kalau dia hanya tahu mantra dan hipnotis. Saat itu Jin Ho melihat orang yang ada di lapangan dan bertanya dia siapa dan apakah permainannya hebat. Jin Yong lalu menjelaskan panjang lebar soal Alex Brady tentang timnya yang rela mengeluarkan uang 1,9 miliar won demi bisa merekrutnya. Jin Ho lalu mengomentari pitcher tim The Angels Lee Do-sop yang terlihat sangat gugup. Lee Do-sop mendapatkan posisi starting pitcher setelah kepergian Yang Yeon-sop, tapi statnya tidak terlalu hebat. Meski dia punya talenta, tapi itu belum mencapai titik puncaknya. Beberapa saat setelah permainan berlangsung, terlihat penonton setia The Angels kembali mengamuk dan mabuk, berkata perutnya akan meledak saking kesalnya. Kalau Angels mau memberikan hit, sekalian saja berikan hit yang bersih. Kenapa malah memberikan hit saat base-nya sedang terisi? Sekarang perbedaan poinnya sudah mencapai 5. Ini bukan awal yang bagus untuk pertandingan best of 5. Dia lalu meneriaki Do-sop, mengatakan apa dia akan jadi starting pitcher dengan performa seperti itu. Saat itu Do-sop melemparkan bolanya dan Batter Sharks berhasil memukul bola dengan mudah. Tepat pada saat itu Do-sop bisa melihat kalau bola itu melesat ke arah wajahnya. Sementara penggemar itu masih mengeluhkan akurasi Do-sop yang buruk. Terdengar keributan di lapangan. Itu karena saat ini Do-sop sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Semua orang terlihat panik dan memanggil-manggil Do-sop. Begitu juga Lee Jin Yong dan Jin Ho di bench. Saat pelatih akan berlari ke lapangan, pelatih utama bertanya siapa yang saat ini paling siap di bullpen. Pelatih menjawab orang itu adalah... Jin Ho bilang kalau luka Do-sop tidak terlalu parah, jadi Jin Yong jangan terlalu kesal, jangan memikirkan hal lain. Dia harus menang untuk bisa bertahan di divisi utama. Sementara Jin Yong sudah siap dan mengaktifkan skill slider pitch-nya yang ditingkatkan menjadi rank B. Di sisi lain, Batter Shark Han Seung-taek sudah siap dengan bat-nya. Padahal dia bisa mengenai minimal second baser, tapi sekarang momentumnya hilang begitu saja. Pelatih juga ketakutan dan menyuruhnya untuk jangan memprovokasi The Angels. Tapi ini kan hal yang biasa terjadi. Gak peduli apapun itu, toh pitchernya juga baru datang di Mon, jadi dia akan mengincar hal itu. Kalau tidak salah, nama pitcher itu adalah Lee Jin Yong dengan kecepatan 130 km per jam dan seorang pitcher untuk close game. Mengetahui hal itu, Seung-taek meremehkannya dan berpikir kalau ini akan jadi hari keberuntungannya. Jin Yong bersiap dan bola dilemparkan. Begitu terlepas, bola itu langsung strike begitu saja. Seung-taek berpikir kalau lemparannya terasa janggal. Tapi wasit mengatakan itu strike, yang berarti bolanya dianggap memasuki zone. Dia berpikir kalau itu terjadi karena suasananya yang jadi suram. Tapi terserah saja, dia hanya akan memukul apa yang perlu dipukul dan mengabaikan yang tidak perlu. Jin Yong kembali bersiap dan melemparkan bola, yang lagi-lagi langsung strike. Jin Yong di Mon tersenyum menyaksikan hal itu dan kembali bersiap melemparkan bola yang terakhir. Bola kembali dilepaskan. Seung-taek sudah bersiap dengan pemukulnya. Kali ini dia sempat mengayunkan bat-nya, tapi bola yang kali ini datang adalah sebuah splinter dan itu langsung membuatnya strike out. Saat itu di bangku penonton, beberapa reporter mengomentari lemparan Lee Jin Yong. Beberapa tahu kalau dia adalah orang change up, seorang pitcher di lost game. Hari ini melihat Jin Yong melemparkan splinter, sepertinya kondisinya sedang bugar. Tapi yang lain bilang kalau splinternya hanya level liga normal. Sementara di belakang mereka, Hwang Sun-woo, dia sudah menduga hal ini. Matanya tidak menipunya. Masalahnya Jin Yong baru naik ke divisi utama beberapa waktu yang lalu.
sangat tidak mungkin bisa berkembang sejauh ini, kecuali dia dibantu oleh hantu atau mendapat skill yang bisa ditingkatkan seperti sebuah video game. Saat ini di lapangan, Better Shark Kim Yong Kwon terlihat ketakutan melihat splinter yang dilemparkan Lee Jin Yong. Dengan splinter semacam itu, dia akan kesulitan untuk memukulnya meski dia tahu timing lemparannya. Saat itu dia berpikir untuk memukul fastballnya saja yang mungkin memasuki zone lebih dulu. Sementara itu Jin Yong Dimon kembali melemparkan bola yang langsung strike begitu saja. Jin Yong kembali melemparkan bola keduanya yang juga langsung strike. Ini adalah strike kedua untuk si Better. Yong Kwon melihat lemparan Jin Yong yang sangat tajam. Dia bertanya-tanya apa ada tipe pitcher yang langsung mengincar poin dengan kendali lemparannya. Tapi bukan berarti Yong Kwon gak bisa memukulnya. Pitcher itu juga gak bisa terus-terusan mengincar area pojok. Jika dia bisa memukul bolanya dengan tepat, dia bisa mendapatkan home run. Saat Jin Yong melemparkan bolanya, Yong Kwon berpikir haruskah dia melakukannya. Bola semakin dekat dan Yong Kwon memutuskan untuk melakukannya saja dan mengayunkan pemukulnya dengan sekuat tenaga. Tapi bola itu lolos melewati batnya dan sampai ke tangan catcher yang menyebabkannya swing and miss dan jelas strike out. Para pelatih Shark di bench terlihat memaki keputusan Yong Kwon yang sudah melanggar perintah mereka. Yong Kwon sendiri hanya bisa menyesali keputusannya sambil bertanya-tanya kenapa dia tidak bisa memukul bolanya. Saat Jin Yong kembali ke bench, dia berteriak kecil sebagai selebrasi. Dan kali ini rekan-rekannya memuji lemparan Jin Yong. Sementara Jin Ho mengejek selebrasi Jin Yong yang setengah-setengah dan seperti bocah. Dia juga bertanya kenapa Jin Yong tadi mengincar area tengah dengan splinter. Kalau Jin Yong mampu mengincar area corner, harusnya jadikan itu target utamanya. Jin Yong yang melihat Jin Ho terus menggerutu bertanya kenapa dia sangat kesal, padahal dia berhasil strike out dua batter. Bukankah seharusnya Jin Ho memujinya? Tapi Jin Ho bilang kenapa dia harus memujinya karena hal itu. Apa Jin Yong pikir dia jadi orang yang terhebat karena punya sedikit kontrol atas lemparannya, lalu mengatainya bocah tengik sombong. Dan juga kontrol yang Jin Yong punya itu semuanya berkat skill OP yang dia dapatkan. Yang ternyata gacha sebelumnya Jin Yong berhasil mendapatkan kontrol master rank diamond. Jin Ho terus meratap berkata karena skill sialan itu, kenapa hidupnya selalu sengsara. Jin Yong malah sengaja bilang kalau itu semua berkat doa Kim Jin Ho, pitcher terbaik sepanjang masa. Mendengar itu Jin Ho semakin frustasi. Jin Yong kembali bertanya bagaimana menurut Jin Ho, apa hari ini dia bisa melempar dengan baik. Yang ditanggapi Jin Ho dengan silent scream. Setelah beberapa saat Jin Ho kembali tenang. Jin Yong yang melihat itu sangat membencinya. Bener-bener nih ya love hate relationship mereka nih kocak banget sih sumpah. Jin Ho lalu menjelaskan kalau slidernya naik karena daily special effect. Staminanya penuh dan kebugarannya sempurna. Kontrol area corner dengan kontrol master. Dan hari ini adalah hari yang baik untuk splinter. Berkat aksi Jin Yong barusan, suasana Shark jadi sangat suram. Tapi mereka tetap bersikap seperti gentleman. Jin Ho terus menjelaskan panjang lebar. Akhirnya Jin Yong bertanya sebenarnya apa kesimpulannya. Mendengar itu Jin Ho kembali mentertawakannya berkata dia lupa kalau Jin Yong adalah orang goblok. Membuat Jin Yong kesal. Tapi Jin Ho lalu bilang berikan mereka peringatan Wu. Saat ini Shark masih unggul 5 poin. Di lapangan bola kembali dilemparkan dan langsung strike. Alex melakukan selebrasi dengan berteriak fire disusul wasit yang meneriakkan strike out. Ini adalah strike out yang ke-8. First half dari inning ke-6 sudah selesai. Alex benar-benar sangat luar biasa. Sementara para penggemar Angels mengutuknya. Bajingan Alex itu sudah seperti itu sejak inning ke-5. Alex kembali ke bench yang langsung disambut pujian oleh pelatih Jung Myung Hoon. Dia langsung berterima kasih dengan ceria. Pelatih Myung Hoon berpikir kalau sekarang saatnya berhenti bersikap sopan dan kembali membangkitkan mood mereka. Mereka bersikap sopan karena insiden sebelumnya, tapi mereka juga tidak boleh sombong di pertandingan pertama dari 3 konsekutif match series. Alex juga sedang bagus-bagusnya. Dia bisa membuat
semua Better the Angel sekarang. Sementara itu Jin Yong di Moon bertanya apa barusan Alex melihatkan Fire. Jinho menjelaskan kalau Better punya tongkat mereka, jadi Pitcher juga bisa punya gaya selebrasi sendiri. Jin Yong kembali bertanya apa Pitcher Liga Utama juga punya selebrasi seperti itu. Jinho bilang di sana ada banyak psikopat, jadi ada beberapa selebrasi. Tapi saat mereka berganti tempat, maka lemparan 100 mil akan langsung bersarang pada pantat Betternya, bukan ke mid. Jin Yong mengangguk sambil menyimak. Kalau seperti itu, maka dia juga harus menunjukkannya. Saat ditanya apa maksudnya, Jin Yong bilang dia akan menunjukkan siapa psikopat sejati di atas Moon. Bola yang Jin Yong lemparkan kembali bersarang di sarung tangan catcher. Better Shark berpikir apa barusan itu tuh sempas ball. Tapi kecepatannya tidak sesuai dengan lemparan 130 km per jam. Sepertinya splinternya bukan satu-satunya yang harus diwaspadai. Nah, Seng Hwan berpikir kalau dia bisa gila menghadapinya. Sebenarnya siapa orang ini? Di laporan analisis yang pernah dia terima, splinter tidak disebutkan. Lemparan bola kedua Jin Yong juga berakhir strike. Seng Hwan berpikir kalau situasinya semakin rumit, tapi dia mencoba untuk menenangkan dirinya. Kali ini nggak ada strike ataupun ball, yang berarti deciding ball-nya. Jin Yong bersiap melemparkan bola ketiganya, dan bola dilemparkan. Seng Hwan yakin kalau deciding ball-nya pasti akan splinter. Begitu dia mengayunkan batnya, bola itu melesat dan berubah lintasan ke atas dan berakhir di tangan catcher. Itu adalah sebuah racing fastball yang berarti strike out. Para penonton bersorak menyaksikan hal itu. Sementara di lapangan, Jin Yong masih terdiam. Jinho bertanya apa yang sedang Jin Yong lakukan. Itu hanya satu out. Saat tiba-tiba Jin Yong melakukan selebrasi berteriaku dengan sangat keras, membuat semua orang kaget. Jin Yong tersenyum dengan puas memanas-manasi ke arah pitcher Shark yaitu Alex. Alex berpikir apa-apaan anak itu. Para reporter di bangku penonton juga bertanya-tanya apa yang barusan pitcher itu katakan. Apakah itu sebuah selebrasi? Sun Woo melihat hal itu hanya bisa menyebut Jin Yong sebagai orang gila yang bernyali. Situasi saat ini semakin menarik. Di bench terlihat para pemain Shark yang terprovokasi. Bahkan pelatih berpikir apa barusan itu sebuah ejekan untuk mereka. Karena starter Angels mengalami cedera, bench clearing dari pihak mereka sedikit sulit. Tapi sekarang sudah cukup bermain sopan dan waktunya memakai metode apapun untuk menang. Berkebalikan di bench The Angels, rekan-rekannya bersemangat dan bilang akhirnya mereka punya orang gila di tim mereka dan mulai meneriakan Wu juga. Sementara pelatih berpikir akan sulit mengalahkan Alex dengan selisih 5 poin. Kalau mereka kalah di sini, suasana akan jadi suram dan pertandingan berikutnya akan jadi lebih sulit. Tapi Lee Jin yang berhasil membangkitkan lagi semangat rekan-rekannya. Jadi pelatih akan membiarkannya melakukan apapun sepuas hatinya. Jinho lalu bilang pihaknya di bench tidak mengatakan apapun. Jadi sepertinya Jin Yong bisa berteriak sesukanya. Sementara Jin Yong sangat puas karena bench lawan sedang kacau karena provokasinya. Jinho hanya bisa pasrah. Selebrasi seorang pemula yang baru debut, seorang pitcher pula. Tapi karena sudah seperti ini, mari mereka semua. Jin Yong tersenyum puas lalu mengaktifkan perspective change. Dia kembali melemparkan bolanya pada batter Shark Lee Kang-so yang berakhir strike out. Saat batter itu berjalan kembali ke bench, Jin Yong kembali berteriaku seperti serigala yang menang. Jendela status juga mulai bermunculan. Saat ini total poinnya adalah 3.353. Jinho bilang kalau slidernya hari ini sangat luar biasa. Kalau bisa menambah 30 km lagi, dia mungkin bisa melampaui Kim Jinho. Tapi saat itu Jin Yong tidak menanggapi guyonannya. Dia terlihat serius menatap batter Shark yang baru masuk. Itu adalah Seo Jung Woo. Dia mendapat kontrak free agent terbesar setelah naik ke Pro Baseball, mencatat 41 home run pada musim lalu. Dia juga mencapai 250 home run di umur 20-an. Dia yang disebut legenda hidup di Pro Baseball dan tembok besar yang harus Jin Yong temui jika dia berada di atas mound saat akhir inning ke-7. Jinho bilang Jin Yong harus bisa menjatuhkan ikan besar saat dia ada di sini dan bertanya apa Jin Yong bisa menangkap ikan itu. Yang hanya Jin Yong jawab dengan
itu sambil menghela nafasnya. Bagi para fans baseball, malam Selasa setelah pulang kerja adalah hari terbaik. Mereka berhasil selamat melalui hari Senin yang pedih dan bisa menonton pertandingan baseball. Selain itu, kalau ada isu menarik soal pertandingan baseball, mereka akan mencari berita mengenai pertandingan itu. Sama seperti hal ini. Orang-orang membicarakan Angels yang memainkan psikopat aneh bernama Lee Jin Young. Beberapa bertanya apa yang dia lakukan, apa dia melihat hantu atau sesuatu. Orang-orang mengatakan kalau dia akan berteriaku setiap kali dia strike out seseorang. Seorang pemula yang berhasil strike out 5 batter berturut-turut melawan Sharks. Kalau hal ini benar, berarti dia adalah pitcher yang hebat. Tapi apa memang ada pitcher seperti itu di The Angels? Kali ini giliran Alex yang strike out batter dari The Angels selalu meneriakan fire dengan sangat berapi-api. Jinho mengomentari kalau pita suara Alex lebih kuat dari lemparannya. Sementara pemain The Angels terlihat memaki karena Alex yang tidak mau berhenti. Kalau saja dia 5 tahun lebih muda, dia akan menendang boknya itu. Tapi tetap saja orang-orang dari The Shark pasti lebih jengkel dari mereka karena Jin Young. Mereka lalu meneriakan kalau mereka memilih Women untuk bertarung. Mendengarnya Jin Young geli sendiri. Jinho bertanya apa mereka sudah gila. Sementara Jin Young hanya akan menganggap itu sebagai pecutan semangat dari seniornya. Babak kedua inning ke-7 Shark ofensif. Permainan kembali dimulai. Starting batter Shark adalah Jo Seung Hwan nomor 2. Dia adalah table setter di Shark berkat pukulan kerasnya. Dia juga sulit dilawan. Table setter itu biasanya sebutan buat batter pertama atau kedua yang tugasnya ngebuka jalan buat batter selanjutnya supaya mereka bisa ngasih skor. Kendali bolanya juga sangat bagus. Dia sengaja memaksa para pitcher melempar banyak bola supaya mereka kecapean. Dia juga berdiri di pinggir lapangan yang artinya dia mau melihat lemparan Jin Young lebih dekat. Tapi kenapa dia terlihat sangat marah? Jin Young berpikir sepertinya ini nggak akan mudah. Seakan-akan dia ingin bertarung sampai titik darah penghabisan. Jin Young lalu mengaktifkan magical first inningnya. Bola yang Jin Young lemparkan dipukul dan berakhir foul. Dia kembali melempar tapi tetap berakhir foul. Entah ini sudah bola yang keberapa. Para penonton menatap Jin Young dengan khawatir. Berpikir ini pasti akan sulit untuk pitcher. Tapi Jin Young tidak kehilangan pijakannya dan mengaktifkan skill revolvernya. Dia lalu kembali melempar. Sementara Jo Seung Hwan berpikir apa rasanya untuk pemula itu disambut hangat seperti ini. Dia bisa memukul fastball 120 sampai 130 km per jam yang busuk itu kapanpun. Saat bola itu mendekat, Seung Hwan terlihat kaget. Dia akhirnya mengayunkan batnya itu yang berakhir swing and miss yang jelas strike out. Jin Young lalu meneriakkan selebrasi Wu-nya. Saat ini Jinho mencemoohnya karena Jin Young melakukan selebrasi padahal hanya single out dari 10 lemparan. Tapi Jin Young bilang untuk jangan terlalu kejam. Itu sudah batter ke-6 berturut-turut. Rekor untuk strikeout itu 10 kali berturut-turut. Dan untuk The Angels sendiri itu 7 kali. Kalau dia bisa menyentuh 2 digit, mungkin dia akan diberi hadiah. Jinho bilang kalau Jin Young bermimpi besar, itu tidak akan mudah. Saat tiba-tiba terdengar teriakan semangat menyebutkan nama Jungwoo membuat Jin Young kebingungan. Saat ini penonton dan tim cheerleader Shark sedang meneriakan nama Jungwoo untuk menyemangati batter mereka itu. Batter dengan nomor 14 itu berjalan memasuki lapangan. Dia menatap ke arah Jin Young. Tidak peduli apapun yang dibilang orang, Choi Jungwoo adalah pemimpin di kandang Shark. Semua orang berharap dia bisa melakukan home run. Di sisi lain, Jin Young mendapatkan peran jahat yang akan menghancurkan mimpi orang-orang itu. Di suasana seperti ini, Jin Young bahkan tidak bisa memberikan perlawanan dengan kondisinya sekarang. Corner worknya tidak akan berguna di sana. Kontak kekuatan levelnya jauh berbeda dari semua yang pernah dia lawan. Seorang monster tanpa kelemahan apapun. Seseorang yang akan memukul semua bola keluar pagar. Jin Young lalu mengaktifkan semua skill yang dia bisa. Racing fastball, perspective change, dan revolver. Jin Young bersiap melemparkan bolanya. Jinho bilang
bilang kalau dia seorang pitcher meskipun tahu akan dihancurkan, pertempuran langsung adalah jalan satu-satunya. Dan bola pun dilemparkan. Jungwoo melihat bola itu datang dan mengayunkan batnya. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Bola itu melesat dengan sangat cepat, tapi Jungwoo berhasil melakukan clean hit. Bola langsung dikirim terbang menjauh melewati Jin Yong begitu saja. Pada saat yang sama, Woo Hyung mulai berlari ke arah bola itu mendarat. Dia melompat sementara Jungwoo berlari. Pada akhirnya bola itu berhasil Woo Hyung tangkap, yang berarti Jungwoo out. Saat itu Jungwoo kembali untuk mengambil batnya. Dia tahu kalau Jin Yong tidak akan memberikannya lemparan yang bagus. Tapi dia tidak menyangka kalau Jin Yong akan melempar dengan sangat agresif. Putarannya bagus dan bolanya juga susah dibandingkan kecepatannya. Lemparannya yang terakhir itu juga merupakan jalur paling lemah. Seseorang yang menyebalkan bergabung dengan The Angels. Jin Yong kembali melempar dan kembali berakhir strikeout. Selebrasi Woo kembali terdengar. Sementara semua penonton bersorak penuh semangat. Sekarang adalah 2.2 inning ke-7 dengan perfect strikeout berurutan. Sekarang tidak perlu mengujinya lagi. Angels membutuhkan seorang pemain lagi setelah Lee Do-sop cedera. Kalau seperti itu, posisi kelima berikutnya pasti diberikan pada Lee Jin Yong. Sun Woo lalu bilang untuk menuliskan artikel tentang perfect strikeout berurutan Lee Jin Yong. Saat tiba-tiba juniornya menyela dan bilang kalau sepertinya Jin Yong akan kembali melempar. Mendengarnya, Sun Woo terlihat kaget. Apa Jin Yong akan turut serta dalam inning ke-8 juga? Tapi kenapa? Dia sudah melakukan tugasnya dengan sangat sempurna. Jin Ho di bench juga bertanya kenapa Jin Yong keras kepala ingin melempar untuk inning ke-8. Padahal dia sudah melakukan 2,2 inning dengan sempurna. Tapi Jin Yong bilang bukannya Jin Ho yang mengajarinya. Kalau hari seperti ini adalah hari yang sempurna untuk penunjukannya. The Shark memimpin 5 poin dengan es mereka. Karena itu lebih baik untuk mereka dengan pertahanan yang kuat daripada melakukannya dengan ofensif untuk mengamankan poin. Ditambah lagi urutan pemukul yang tersisa lebih rendah dari rata-rata. Kalau seperti itu, hal itu pasti mungkin untuk dilakukan. Double digit strikeout berurutan. Saat Jin Ho menyadari tujuan Jin Yong, dia bilang entah kenapa dia tiba-tiba merasa dingin. Rasa dinginnya sampai menusuk tulang. Jadi sepertinya mereka harus istirahat. Kalau begitu artinya jika Jin Yong berhasil, maka Jin Ho akan jadi gila. Pokoknya hari ini Jin Yong akan mendapatkan double digit strikeout itu apapun yang terjadi. Dan sesuai dengan ucapannya, Jin Yong kembali strikeout batter Shark dan lagi-lagi melakukan selebrasi Woo. Dia juga berhasil mendapatkan double digit strikeoutnya dan mendapatkan poin bonus. Dan karena dia berhasil double digit strikeout dalam satu pertandingan untuk pertama kalinya, Jin Yong mendapatkan tiket gold gacha dengan akumulasi poin 5009. Saat Jin Yong kembali ke bench, rekan-rekannya menyambutnya dengan hangat. Saat itu tiba-tiba pelatih memanggilnya. Jin Yong berpikir apa dia mengacau terlalu banyak. Tapi si pelatih justru memujinya dengan bilang kerja bagus hari ini. Saat ditanya apa Jin Yong ingin ikut inning ke-9 juga, Jin Yong menolaknya dengan sopan karena rupanya staminanya sudah habis. Pelatih mengerti hal itu. 10 strikeout juga sudah sangat bagus. Dan untuk kedepannya dia tidak akan bermain di inning keempat lagi, tapi dari inning pertama. Setelah mengatakan itu, pelatih pergi begitu saja. Hal itu membuat Jin Ho kesal. Kenapa juga pelatihnya mengatakannya seperti itu? Apa dia berpikir dia itu keren? Saat tiba-tiba dia melihat Jin Yong yang berjalan pergi tanpa bilang apa-apa. Ketika ditanya akan kemana, Jin Yong bilang dia akan pergi melakukan sesuatu yang menarik. Sementara itu, Enso menonton tayangan di mana Jin Yong tersenyum di akhir dan bilang The Angels akan hancur. Berani-beraninya Jin Yong tersenyum seperti itu. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Capek.